البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan atau kita sempurnakan pembahasan kita atau bacaan kita terhadap permasalahan yang ke-114 dari kitab Masail Al-Jahiliyah. Kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah mengenai bahwasanya termasuk permasalahan jahiliyah adalah menyembunyikan al-haq bersamaan orang tersebut mengetahui kebenaran yang dia sembunyikan. Qala asy-syarih atsabahullah Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ashaddu min kitman asy-syahadati kitmanul ilm. Dan lebih parah lagi daripada menyembunyikan persaksian adalah menyembunyikan al-ilm. Alladzi huwa hayatun nas, yang mana ilmu itu adalah sumber kehidupan manusia. Wa hidayatuhum ila siratil mustaqim, dan juga hidayah mereka, petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Karena ilmu bagaikan apa? Nah, barakallahu fikum, bagaikan cahaya yang senantiasa menyinari. Nah, manusia ketika berjalan di muka bumi tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan dengan barakallahu fikum, dalam keadaan berjalan di kegelapan malam, yang tentunya dikhawatirkan terjerumus atau terpeleset atau tersungkur dan semisalnya. Oleh karena itu ilmu adalah cahaya, dan ilmu adalah sumber kehidupan manusia di antaranya. Oleh karena itu kalau orang bodoh, berarti telah ada pada dirinya penyakit yang sangat berbahaya sekali. Karena penyakit bodoh ini penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh bukan jiwa atau jasad manusia, namun yang dibunuh adalah hati manusia tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih, sering kami nukilkan barakallahu fikum, beliau menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah mengenai bahwasannya kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membunuh manusia. Kata beliau, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal 'alimu rabbani. Artinya wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu, kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh, dan obatnya adalah amrani fit tarkibi muttafiqani, dua perkara yang senantiasa tersusun dan senantiasa sesuai dan senantiasa bersatu. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin, yaitu dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari As-Sunnah. Wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani, dan dokternya yang bisa memahamkan, mengajarkan Al-Qur'an was sunnah tersebut, agar orang yang bodoh diobati dengan Al-Qur'an was sunnah. Yang bisa mengobati orang bodoh dengan Al-Qur'an was sunnah adalah apa? Al-'alim rabbani, adalah seorang alim yang rabbani, seorang alim yang bisa mendidik. Al-'alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil 'ilmi qabla kibarih. Al-'alim rabbani adalah seorang alim, seorang berilmu yang bisa mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Kita lihat di sini, lanjutkan barakallahu fikum. Fal wajibu bayanul haqq, maka yang wajib adalah menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran. Wa adamul mudahanah, dan tidak boleh kita bermudahanah. Na'am barakallahu fikum, dalam artian menyembunyikan al-haq, atau kita barakallahu fikum mengalah, dalam artian kita tanazul dari al-haq tersebut, padahal tidak ada faktor-faktor yang membolehkan kita untuk bertanazul misalkan. Allahul musta'an. Atau kita menyamarkan al-haq dengan al-batil. Allahul musta'an. Wa min dzalika, dan termasuk
bagian dari perkara tersebut idza ra'a an-nasa 'ala batil, maksud termasuk bagian daripada menyampaikan al-haq adalah idza ra'a an-nasa 'ala batilin aw khurafatin aw syirkin fa innahu la yasqut. Maksudnya orang yang menjelaskan al-haq adalah apabila dia melihat manusia di atas kebatilan atau di atas khurafat, nah barakallahu fikum, ramalan-ramalan atau kesyirikan-kesyirikan, fa innahu la yasqut, maka sungguhnya dia tidak boleh diam. Nah, barakallahu fikum, tidak boleh diam. Bal yajibu alaihi an yubayyin, bahkan wajib atas dia untuk menjelaskan. Wala yatrukan nas yaqauna fi ibadatil qubur wa ibadatil adrihah wa muzawalatil bid'ah wal mudillah. Dan tidak boleh dia meninggalkan manusia terjatuh di dalam mengibadahi kuburan atau mengibadahi bangunan-bangunan, atau barakallahu fikum, membiarkan untuk senantiasa meraih dan juga mengerjakan perkara-perkara bid'ah yang menyesatkan. Wa yaskuta wa yaqul, kemudian dia diam dan berkata laisa li sya'nun bin nas. Tidak ada urusanku bagi barakallahu fikum, bagi manusia. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu bukan urusanku itu. Enggak boleh dia diam kemudian mengatakan laisa li sya'nun bin nas. Bukan urusanku manusia itu. Au yaran nasa yata'amaluna bil muamalatil muharramah wa yaskut, atau dia melihat manusia bermuamalah dengan muamalah yang haram, muamalah yang diharamkan, dia diam. Misalkan muamalah ribawiyah, muamalah penipuan dan semisalnya, kerjasama jual beli yang ada unsur ribanya, yang ada unsur penipuannya, dia diam. Ini enggak layak dan tidak pantas. Naam. Fa hadza kitmanun lil ilmi wa khiyanatun lin nasihah. Yang seperti ini adalah bentuk penyembunyian terhadap ilmu dan juga pengkhianatan terhadap nasihat. Karena agama ini semuanya benar-benar nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu benar-benar nasihat. Barakallahu fikum. Naam. Nasihat untuk mengajak manusia untuk salat, nasihat untuk meninggalkan kemungkaran, nasihat untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Semuanya nasihat. Fallahu lam yu'tika hadzal ilma min ajli an tasquta alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepadamu ilmu agar engkau diam di atasnya. Wa innama hammalaka iyyahu. Wa innama hammalaka iyyahu min ajli an tubayyinahu linnas. Hanya saja Allah taala membebankan ilmu tersebut kepadamu dalam rangka agar engkau menjelaskan kepada manusia. Wa anta da'wa ila Allah 'ala basiratin, dan agar engkau mendakwahkan barakallahu fikum kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, di atas ilmu. Seperti itu, di atas basirah, ilmu yang nyata dan akurat, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa an tuhawila ikhrajan nas min adh-dhulumati ilan nur, dan agar engkau berusaha untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya kita hanya dibebankan untuk mendakwahkan. Barakallahu fikum, ilmu yang kita miliki setelah kita amalkan didakwahkan. Kita enggak ada yang namanya maksa, itu enggak ada. Hanya mengarahkan, membimbing, menyarankan. Barakallahu fikum, kepada jalan yang benar, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Perkara dia nerima atau tidak itu hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak akan mampu memberikan semua hidayah kepada manusia, enggak akan mampu. Barakallahu fikum, lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati manusia. Enggak akan mampu kita. Cuman kita mampunya hanya menyampaikan, ini benar, ini keliru, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini hizbiyah, ini sunnah. Seperti itu bisanya. Perkara untuk maksa kehendak orang lain atau istilahnya agar dia langsung menerima hidayah taufik, itu bukan urusan kita. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Dan Allah taala adalah zat yang lebih tahu mana di antara manusia yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Allahul musta'an. Fala yasughu lil ulama an yaskutu, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi para ulama untuk diam. Wa hum yaqdiruna 'alal bayan, padahal mereka mampu untuk menjelaskan, terutama menjelaskan kebatilan ahli batil, kesesatan orang sesat. Barakallahu fikum, menjelaskan firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok munharifah yang berpaling atau yang menyeleweng dari jalan yang benar.
Dijelaskan. Nah, tidak boleh mereka diam. Dan perlu diperhatikan diamnya para ulama terhadap kebatilan itu bukan berarti kebatilan itu boleh. Nah, barakallahu fikum. Namun yang namanya kebatilan tetap batil, barakallahu fikum. Nah, walaupun manusia semuanya berkumpul di atasnya. Dan yang namanya al-haq itu tetap hak walaupun enggak ada satu orang pun yang mengatakannya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih, Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih sebagaimana dalam kitab Al-Ahkam, Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran tetap dikatakan kebenaran walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun, dan yang namanya kebatilan itu adalah batil walau istama alaihi jami'u ahlil ard, walaupun seluruh penduduk barakallahu fikum bumi ini berkumpul di atasnya. Yang namanya batil. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, la siyama idza ra'au an-nas fi dhalalin wa syirkin wa bid'ah wa khurafat. Terlebih-lebih lagi apabila para ulama tersebut melihat manusia berada di dalam kesesatan, kesyirikan, kebid'ahan, wa khurafat, dan hayalan-hayalan. Fala yas'uhumus sukut, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi para ulama tersebut untuk diam. Fa in sakatu, maka jika mereka diam, fa in hadza min kitmanil ilmi alladhi 'aballahu bihi al-yahud wan nasara. Maka sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan bentuk penyembunyian ilmu yang Allah Ta'ala telah mengkritik dan juga mencatat orang Yahud dan Nasara, sebabnya karena mereka menyembunyikan ilmu. Qul ya ahlal kitab lima talbisuna haqqal batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menyamarkan antara hak dan kebatilan dan kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui? Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Fa kaifa idza qala bi khilafil haqqi wa huwa ya'lamu? Kemudian bagaimana apabila dia justru mengatakan dengan perkataan yang berseberangan atau menyelisih kebenaran dalam keadaan dia mengetahui, wa afta bi khilafihi muta'ammidan, dan justru dia berfatwa dengan sengaja menyelisih daripada kebenaran tersebut, min ajli irda'in nas, karena dalam rangka mencari keridhaan manusia. Aw min ajli tamshiyatil umur, atau kalau dalam rangka agar perkara itu berjalan lancar misalnya, sehingga dia berfatwa tanpa ilmu atau berfatwa barakallahu fikum berseberangan dengan al-haq. Aw min ajli an yusayyira an-nas ala ma hum alaih, atau dalam rangka untuk mengajak manusia agar berjalan di atas pendapat ulama tersebut. Fal haqqu ahaqqu an yuttaba', maka kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Fa anta turdiyallahu azza wajal, maka engkau hendaknya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala turdiyan nas, dan jangan sekali-kali engkau mencari keridhaan terhadap manusia. Wa hum ala batil, dalam keadaan mereka di atas kebatilan. Wa fil hadis, datang dalam sebuah hadis, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, maka barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan manusia itu justru benci terhadap orang tersebut atau murka terhadap orang tersebut, radhiyallahu anhu, niscaya Allah justru akan meridhai orang tersebut. Wa arda anhu nas, dan manusia pun akan ridha terhadap orang tersebut. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari, mengharapkan keridhaan manusia agar disenangi manusia, namun dengan dengan perkara yang membuat Allah Ta'ala murka, sakhitallahu alaihi, sungguh Allah Ta'ala akan murka terhadapnya. Wa askhata alaihin nas, dan manusia pun akan murka terhadapnya. Nasallahu ta'ala bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ini perkara yang sangat berbahaya sekali, menyembunyikan al-haq kemudian dalam keadaan dia tahu al-haq tersebut. Barakallahu fikum. Namun yang wajib bagi kita semuanya, ikhwani wa akhwati fillah, agar senantiasa istiqamah, continue di dalam menjalankan Al-Qur'an Sunnah, di dalam mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah, di dalam menyampaikan Al-Qur'an Sunnah, menyampaikan al-haq walaupun sepahit apapun rasanya. Karena sudah kami sebutkan berkali-kali barakallahu fikum bahwasanya kehidupan di dunia ini, terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, perlu yang namanya pengorbanan dan juga perlu yang namanya perjuangan barakallahu fikum. Pahit sekali rasanya, namun kita harus bersabar di dalam mengemban dakwah salafiyah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang plin-plan seperti bunglon dan semisalnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak kokoh di atas manhaj yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang taklid terhadap fatwa ulama yang tidak bersumber di atas dalil Al-Qur'an was sunnah. Namun jadilah orang-orang yang senantiasa kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah, kokoh di atas manhaj salaf, kokoh di atas ajaran
atau jejaknya para salaf. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.